Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi MTS Negeri 12 kelas 8 yang Pak Guru cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam media belajar secara daring dalam jaringan. Perkenalkan, kali ini kalian berjumpa dengan Pak Hadi Mafatih. Kalau sebelumnya di tahun yang lalu mungkin kalian bertemu dengan Bapak dalam mata pelajaran yang lain, yaitu bahasa Arab. Kali ini Pak Guru mengajar mata pelajaran fikih. Oleh karena itu Pak Guru ucapkan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fikih. Semoga kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat. Anak-anakku sekalian, mata pelajaran fikih di kelas 8. Nanti jika ada waktu silakan kalian download ya buku elektroniknya. Ya, buku elektroniknya kalian download. Ini yang halaman depannya seperti ini. Ya, halaman depannya seperti ini nih. Silakan di-download nih. Itu ya, seperti ini. Fikih kelas 8 terbitan dari Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020, mata pelajaran fikih ya kelas 8. Silakan di-download, kemudian kalian simpan ya. Jika kalian punya yang namanya Telegram, silakan dibuatkan foldernya ya atau grupnya di mana anggotanya hanya kamu sendiri ya. Itu nanti silakan di-download kemudian disimpan sehingga pada sewaktu-waktu nanti kalian membutuhkan bisa dibuka kembali ya. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, untuk materi kelas 8 mata pelajaran fikih ya, itu nanti ada 3 bab ya, ada 3 bab. Bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga ya. Bab pertama itu berkaitan dengan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sedangkan nanti bab kedua ya, bab kedua bab kedua itu nanti berkaitan dengan berzakat. Dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih. Jadi tema bab kedua nanti adalah zakat ya. Bab ketiganya ya, kita lihat dulu di buku ini ya. Nanti bab ketiga itu berkaitan dengan apa anak-anak nih? Di sini ternyata berkaitan dengan puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, itu adalah materi yang akan kalian pelajari di semester pertama ini berkaitan dengan pelajaran fikih anak-anakku semuanya ya. Nah, oleh karena itu di bab yang pertama ya, kita langsung bab yang pertama, bab 1 dengan judul sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah ya. Mari mengamati anak-anak
di sini terdapat Pak Habib ya, Habib atau Pak Kiai sedang sujud. Ini juga seorang pesepak bola sedang sujud. Ini anak-anak sekolah atau jamaah masjid atau musala sedang sujud. Ini bukan di masjid atau musala, bukannya, ini ada kursi begini, berarti ini di kelas kayaknya ya. Juga sedang sujud. Nah, itu kalian amati ya, kira-kira gambar yang menunjukkan sujud apa ya. Setelah mengamati gambar tersebut, berikan tanggapanmu dengan menuliskan ya. 1. Apa nama sujud yang mereka lakukan? Contoh nih Pak Kiai ya, sujud apa di sini? Ini pesepak bola M Salah ya, Muhammad Salah, ini sujud apa? Apa nama sujud yang mereka lakukan? Yang kedua, mengapa mereka bersujud? Ya, mengapa mereka bersujud? Lalu bacalah jawabanmu, bacakan jawabanmu nanti ya di depan kelas agar mendapatkan tanggapan dari teman-temanmu yang lain ya. Nah, karena ini kita dalam media daring, jadi kita tidak perlu membacakan di depan kelas ya. Silakan kalian sebutkan ya, Pak Kiai sedang sujud apa ya, Pak Muhammad Salah pesepak bola ini dari Turki ya, sedang sujud apa, dan yang lainnya sedang sujud apa ini ya. Sebutkan dengan merekam suara kamu ya. Tuh begitu ya. Berikutnya anak-anakku semuanya, mari kita belajar membaca literasi ya, literasi dari buku ini. Supaya kamu lebih memahami, mari membaca dengan seksama materi berikut tentang sujud sahwi. A. Ketentuan sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi ya. Biar jelas lagi ya, Pak Guru perjelas. Pernahkah kamu melaksanakan sholat berjamaah, namun karena hal tertentu imam melakukan 2 kali sujud sebelum atau sesudah salam? Nah, itulah yang dinamakan sujud sahwi ya. Kok ada tiba-tiba ada sujud baru ini imam? Nah, pasti telah terjadi atau imam telah lupa, merasa lupa ya. Merasa lupa tidak melakukan satu gerakan ya, atau ragu-ragu, atau merasa jumlah rakaatnya kurang dan lain sebagainya. Ragu-ragu atau lupa, nanti imam itu melakukan sujud sahwi. Berikut ya. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata saha yashu sahwa ya. Saha yashu sahwa, yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad ya, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Nah, mengenai waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir, sebelum salam dengan 2 kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu sujud sahwi dilakukan setelah salam ya, bisa jadi sebelum salam ya, bisa jadi sesudah salam. Biasanya kalau sebelum salam itu kita ingat sendiri ya, oh aduh ragu-ragu, atau ingat ya sebelum salam baru kita sujud sahwi. Atau juga kita enggak tahu kalau kita ada yang kurang, terus kita diingatkan ya sesudah salam, ada yang mengingatkan, oh ternyata kita rakaatnya kurang, harus 4 rakaat kok baru 3 rakaat,
kurang, berarti kita diingatkan sama orang. Nah, itu nanti kita sujud sahwi sesudah salam ya. Sudah salam. Adapun bacaan sujud sahwi yaitu ya di situ ada tuh ya. Subhana malla yanamu wala yashu. Baca 3 kali ya. Subhana malla yanamu wala yashu. Subhana malla yanamu wala yashu. Subhana malla yanamu wala yashu. Ya, yang artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ya, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, yang kedua, anak-anakku, hukum dan dalil sujud sahwi. Lalu, apa hukumnya melakukan sujud sahwi? Nah, hukum sujud sahwi adalah sunnah. Sehingga salat yang kita lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun, bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Ya. Begitu anak-anak ya. Kalau imamnya sujud sahwi, kita harus ikut. Ya. Nah, di sini ada beberapa hadis ya yang disampaikan oleh Imam Bukhari ya, Rawahul Bukhari. Ya, nanti ini dibaca ya sama kamu. Idza nudiya ya. Idza nudiya bil adzani adbaru asyaitanu lahu duratun hatta la yasma'a al adzana fa idza qudiyal adzanu aqbala fa idza thuwiba biha adbaru fa idza qudiyat taswibu aqbala yakhturu bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kadza lima lam yakuyadhkuru hatta yadhulla ar-rajulu iyadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalis ya, Rawahul Bukhari. Artinya apabila adzan dikumandangkan maka setan berpaling sambil kentut. Nah, ya, setan berpaling sambil kentut. Bagaimana itu ya? Hingga dia tidak mendengar adzan tersebut. Apabila adzan selesai dikumandangkan maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seseorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Ya, jadi biasanya itu orang lupa itu karena pikirannya diganggu setan ya. Antara adzan dan iqamah ya. Ya. Itu riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Ini ada hadis yang kedua yang nanti silakan dari Rawahul Muslim ya, sama. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah